Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid Brian, dan nomor saya Bangga Kulino. Kami akan mempresentasikan acara meeting 25. Langsung saja, ijma dalam bahasa Arab, secara bahasa kesepakatan atau konsensus secara istilah dalam hukum Islam. Ijma adalah kesepakatan para mutakhir dari umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau. Secara umum, ijma berarti adanya kesamaan pendapat atau persetujuan dari beberapa pihak terhadap suatu hal. Kesepakatan tersebut harus berkaitan dengan hukum-hukum syariat Islam, bukan masalah lainnya seperti ilmu pengetahuan, bahasa atau lainnya. Ijma hanya berlaku setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, hanya pada masa beliau sabda dan tindakan beliau menjadi sumber utama. Kedudukan ijma dalam hukum Islam merupakan salah satu sumber hukum Islam yang kuat setelah Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis menurut beberapa ulama. Memiliki kedudukan yang kuat karena dianggap sebagai kesepakatan umat Islam yang terjaga dalam kesalahan berdasarkan hadis Muhammad SAW. Juga menjadi penjelas dan penguat dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ijma syar'i dan ijma sam'i. Ijma syar'i, ijma yang jelas. Ijma syar'i, ijma bayani adalah kesepakatan para mujtahid yang dinyatakan secara jelas dan tegas, baik melalui ucapan maupun tulisan. Dianggap sebagai ijma yang hakiki dan menjadi dalil syar'i yang kuat. Ijma sam'i, ijma diam atau berjelas. Ijma sendiri jadi kita sebagai ijma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pak saya Bapak. Menyampaikan pendapat secara jelas, sementara sebagian lainnya diam dan tidak memberikan tanggapan. Diamnya para mujtahid tersebut dianggap sebagai bentuk persetujuan karena jika tidak setuju seharusnya mereka memberikan sanggahan atau bantahan. Contoh ijma. Hanya minyak babi berasal dari babi adalah haram untuk dikonsumsi. Kesepakatan ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis secara tegas melarang konsumsi babi dan apapun yang mengandung babi. Kewajiban salat 5 waktu, pembukaan Al-Quran. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq membuka Al-Quran guna menjaga keaslian dan kemuliaannya. Azan dan iqamah pada salat Jumat. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan melakukan azan 2 kali dan iqamah untuk mengubah pada masyarakat. Untuk ijma hukum dapat diperlukan untuk meminum khamar. Khalifah Utsman bin Affan menetapkan hukuman 30 kali jabut meminum khamar. Keputusan ini tidak ditolak oleh para sahabat lainnya sehingga dianggap ijma seperti perluasan masa tempat syai di Mekah. Proyek perluasan masa yang dilakukan oleh pemerintah Saudi tidak mendapatkan penolakan dari ulama. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar, Al-Quran disuguhkan menjadi satu mushaf. Keputusan ini juga tidak ditolak oleh para sahabat. Selanjutnya
besar hukum ijma dalam Al-Quran. Ada 3. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 115, Quran surah Al-Baqarah 153. An-Nisa ayat 115, ayat ini menegaskan bahwa mengikuti jalan orang-orang mukmin yang berarti kesepakatan mereka adalah kewajiban, dan siapa yang menyimpang dari jalan tersebut akan mendapatkan azab. Selanjutnya Quran surah Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan bahwa umat Islam adalah umat pertengahan, umat terbaik yang menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasulullah SAW menjadi saksi atas mereka. Ini menunjukkan pentingnya kesepakatan dalam kebaikan. Selanjutnya rukun ijma. Rukun ijma ada 5. Adanya mujtahid, kesepakatan mengenai hukum syara, kesepakatan seluruh mujtahid, pernyataan kesepakatan bulat. Selanjutnya syarat ijma bagi penyidikan, mujtahid, kesepakatan adil, dan sumber hukum. Kesepakatan para mujtahid dalam wafatnya Rasulullah mengenai hukum syariat, sumber hukum Islam yang ketiga. Pentingnya ijma. Ijma memiliki kedudukan penting dalam hukum Islam karena dianggap sebagai sumber hukum yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum dalam berbagai masalah yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau As-Sunnah. Itu saja pertanyaan yang disampaikan. Selanjutnya buka sesi pertanyaan. Ada teman-teman yang bertanya sekarang. Pemahaman Anda tentang ijma? Apa pemahaman Anda tentang ijma? Kolektif para mujtahid, ulama, ahli istilah dari kalangan umat Islam pada satu masa tertentu setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW untuk menetapkan hukum syariat. Ijma merupakan sumber hukum Islam yang penting setelah Quran dan Sunnah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum yang tidak memiliki ketetapan secara hukum secara eksplisit dalam teks-teks suci. Ada teman lain yang ingin bertanya? Pada melihat tentang bertanya. Apakah semua ulama memakai Islam? Apakah semua ulama memakai Islam? Nah, saya akan menjawab pertanyaan yang mulia. Tidak semua ulama memakai ijma karena ada sebagian ulama seperti dari kalangan Syiah dan kelompok Mu'tazilah yang tidak menganggap ijma sebagai sumber hukum yang pasti atau mengikat. Namun mayoritas ulama, jumhur ulama sepakat bahwa ijma adalah sumber hukum yang sahih dan mengikat jika syaratnya terpenuhi secara setara dengan Al-Quran dan Hadis. Yang selanjutnya ada yang Ini apakah terdapat
ideal. Contoh ijma di zaman modern masih belum banyak, tetapi beberapa ulama berpendapat bahwa lembaga legislatif Muslim dapat menjadi referensi dari ijma untuk memutuskan hukum Islam. Contoh yang lebih konkret adalah kesepakatan para ulama tentang prinsip ulama dalam keuangan syariat dan hukum-hukum dasar yang sudah menjadi konsensus secara global. Selanjutnya Roman tentang ijma. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rahman. Dalil-dalil tentang ijma kesepakatan para ulama berdasarkan dari Al-Quran seperti surah An-Nisa ayat 115 dan An-Nisa ayat 29. Serta dari hadis seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa umatnya tidak akan memiliki kesepakatan dalam kesesatan. Selain itu ada juga dalil-dalil logika dan praktik para sahabat dan salafah. Bagaimana ijma dapat membantu dalam mengatasi masalah-masalah baru dalam pembicaraan Islam? Bagaimana ijma dapat membantu dalam mengatasi masalah-masalah baru dalam pembicaraan Islam? Kami akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Ijma mengatasi masalah baru dalam Islam dengan menjemput kesepakatan para ulama ahli ijtihad untuk menetapkan hukum baru dan tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Quran dan hadis. Melalui proses ini, ijma berfungsi sebagai sumber hukum ketiga untuk memberikan jawaban yang dinamis atau adaptif terhadap tantangan zaman seperti isu perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya CC. Bagaimana proses terjadinya ijma dalam masyarakat Islam? Proses ijma. Bagaimana proses terjadinya ijma dalam masyarakat Islam? Baiklah, saya menjawabkan pertanyaan dari Cici. Proses ijma kesepakatan terjadi ketika para ulama mujtahid mencapai konsensus tentang suatu hukum syar'i yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis. Proses ini dimulai dengan munculnya suatu masalah baru yang membutuhkan solusi hukum.
Kemudian dilakukan oleh para ulama mujtahid ahli ijtihad dengan cara musyawarah dan akhirnya mencapai kesepakatan baik melalui tindakan langsung, syar'i atau diamnya ulama lainnya tanpa ada tantangan ijma' seperti ini. Ya, sepi. Tanya. Sebutkan siapa saja para ulama yang menggunakan ijma dan tidak menggunakan ijma. Saya akan menjawab pertanyaan seperti ini. Mayoritas ulama dan 4 mazhab fikih ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali menerima ijma' sebagai salah satu sumber hukum Islam yang mengikat. Sementara ada ulama lain seperti beberapa dari kalangan Syiah dan ulama tertentu lainnya yang memiliki pandangan berbeda mengenai kebutuhan asalnya. Ulama yang menggunakan ijma' Imam Syafi'i, dia salah satu ulama yang secara eksplisit menempatkan ijma' sebagai sumber hukum yang memiliki kedudukan tinggi. Yang keempat, setelah Al-Quran dan As-Sunnah dan sebelum qiyas, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi juga menerima ijma' dan menggunakannya dalam penetapan hukum. Meskipun mungkin terdapat sedikit perbedaan dalam jenis ijma' yang diterima, misalnya ijma' Syafi'i. Imam Malik mazhab Maliki menerima ijma', terutama ijma' ulama Madinah sebagai hujjah dari hukum. Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hambali juga menerima ijma' sebagai sumber hukum. Ulama yang tidak sepenuhnya menggunakan atau menggunakan ijma'. Sebagian ulama Syiah beberapa pandangan dalam Syiah memiliki kriteria yang berbeda mengenai ijma', di mana ijma' yang dianggap wajib harus membentuk pandangan imam makmum mereka, sehingga ijma' tanpa partisipasi imam tidak dianggap mengikat. Al-Razi, ulama terkemuka ini dikenal karena pandangannya yang kritis terhadap otoritas imam dalam beberapa aspek, sebagaimana dibahas dalam karya Al-Mahsul fi Al-Usul. Saja sedikit. Apa contoh ijma' dalam kehidupan masyarakat? Contoh ijma' dalam kehidupan masyarakat meliputi pembukaan Al-Quran pada masa Abu Bakar, kesepakatan para ulama tentang haramnya minyak babi, serta penetapan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Contoh lain adalah
pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah yang merupakan konsensus para sahabat saat itu, serta ditetapkannya zakat dan haramnya zina sebagai kewajiban dan larangan. Apa saja syarat-syarat ijma? Syarat-syarat ijma meliputi kesepakatan dari seluruh mujtahid yang adil pada suatu masalah tertentu. Dalam mereka itu terdapat secara jelas baik lisan maupun perbuatan, dan kesepakatan tersebut memiliki landasan dari dalil yang ada seperti Al-Quran dan Hadis. Kesimpulan ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid ulama ahli jihad umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW mengenai suatu hukum syariat, dan kesepakatan ini dianggap sebagai salah satu sumber hukum Islam yang sah karena tidak mungkin terjadi kesepakatan atas kesesatan. Ijma berfungsi untuk mengucapkan dan menetapkan hukum yang diperlukan dalam suatu peristiwa dan menjadi dasar bagi perkembangan hukum Islam. Itu saja penjelasan dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum